Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Renungan bulan keluarga Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Bersama saya Manaur Simatupang. Tema kita di pagi hari ini adalah kasih yang tulus. Mari kita baca dari Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama orang, sebab itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari hubungan antara seorang dengan yang lain. Baik dalam keluarga, pelayanan, lingkungan, dan terutama hubungan di dalam keluarga. Sebagaimana kita baca tadi dari surat Paulus ke jemaat di Roma, dalam Roma 13 ayat 10, pentingnya saling mengasihi, hidup damai dengan semua orang, tanpa memandang perbedaan, suku, agama dan ras, atau status kehidupan dalam masyarakat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih yang tulus harus kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Hal ini tidak bisa kita lakukan hanya dengan kata-kata, tetapi harus kita lakukan dengan nyata, bahwa kasih itu tidak pura-pura, kasih itu tidak berbuat jahat, kasih itu harus nyata, terutama di dalam kehidupan berkeluarga, dengan suami atau istri, orang tua dengan anak, dan dalam lingkungan kita dimanapun kita berada. Kalau kita lihat, ada 4 jenis kasih menurut Alkitab, yaitu yang pertama kasih storge, yang kedua kasih filia, yang ketiga kasih eros, dan keempat kasih agape. Dari semua kasih tersebut yang paling tinggi adalah kasih agape, yaitu kasih yang penuh dengan pengorbanan, cinta abadi, tidak pura-pura, dan tanpa syarat. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah kasih yang tulus. Tulus artinya adalah bersih hati, sungguh, jujur, tidak pura-pura, dan tidak serong. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana bisa kita mewujudkan kasih yang tulus? Tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi wujud nyata dari kasih tersebut. Kita bisa mengasihi keluarga, kasih antara orang tua dengan anak, kasih suami, istri, dan juga mengasihi sesama manusia dimanapun berada. Jelas dalam hal ini, kasih itu tidak berbuat jahat terhadap siapapun. Wujud konkret dari kasih yang tulus adalah kebaikan. Kita mewujudkannya dengan cara mengasihi orang lain, sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Ketika hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kasih karunia dan cinta kasih Allah Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak akan memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, serong, bersaksi dusta, menyakiti hati orang lain, atau mencelakakan orang lain. Namun kita akan memiliki kekuatan untuk mengasihi sesama manusia sebagaimana mengasihi diri sendiri. Keberadaan kita yang berakar kuat akan kasih yang dibangun dari kasih karunia Allah, kita memiliki kekuatan untuk mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya mengapa Alkitab mengatakan dalam Roma 13 ayat 10 yang kita baca di atas, bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kita sebagai umat Allah yang berada di bawah kasih karunia Allah, kita tidak hanya memenuhi isi hukum Taurat. Hukum Taurat memerintahkan kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kasih karunia Allah melampaui hal-hal yang dangkal untuk mengubahkan hati yang tamak, dengki, iri hati, menjadi hati yang penuh kasih dan murah hati. Jadi, kiranya melalui kasih karunia yang senantiasa menjadikan kita, mendidik, menjauhkan kita dari hal-hal kehidupan duniawi,
dan memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup yang penuh kasih, kasih yang tulus, harus berpegang pada prinsip iman yang benar, bahwa kasih Allah adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya melalui renungan pagi hari ini, Tuhan memampukan kami untuk bisa mewujudkan kasih yang tulus dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, juga dengan sesama manusia dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.